Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Sudah pernah juga jemaah saya nanya tentang gitu. Udah lama dijelaskan mursyid kita. Kalau beliau memahami gini biar mudah. Sebenarnya kata beliau, Allah itu tak punya zat. Kenapa kita gunakan kata zat? Untuk memudahkan akal memahami. Kalau ada bahasa Quran yang ada itu nggak ada bahasa zat. Carilah. Zatullah nggak ada ketemu ayatnya. Yang ada wajah Allah. Bagaimana kita menafsirkan wajah itu, menerjemahkannya? Wajah Allah. Maka tadi ditakwil ada pemberian. Tapi ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ini wajah kita. Di situ ada wajah Allah. Gimana kita memahami wajah Allah? Apa terjemahannya? Maka digunakanlah untuk memahami diri Allah, zatnya, diri itu zatnya gitu. Jadi zat di sini bukan zat cair, zat padat, gas, bukan dalam pelajaran kimia. Itu bahasa yang dipinjam untuk mendekati, mudahkan akal memahami gitu saja. Ya. Nah, tapi kalau dalam hadis memang ada muncul bahasa itu. Sehingga nanti tapi hadisnya ini populer. Saya belum cek apakah ini hadis sahih atau dhaif. Yang selalu diungkapkan ulama itu kan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tapi zat di situ dimasukkan dirinya, nafsahu. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan, mewajibkan pada dirinya. Dirinya itu zatnya, kasih sayang. Dirinya. Ya. Zat cair kelihatan, air, zat padat kelihatan. Jadi kesannya seperti bentuk gitu. Makanya tidak tepat kalau dia tadi pembahasannya gitu. Sebenarnya dia bahasa pinjaman. Maka nanti dalam istilah tasawuf itu kadang-kadang bahasa filsafat itu dipinjam. Saking tingginya dalamnya ilmu tasawuf itu, ilmu ketuhanan tuh, cemana kita membahasakannya biar bisa dipahami orang bumi, kan begitu kan? Terpaksalah dipinjam ilmu filsafat, ilmu akal yang paling tinggi, kan begitu. Supaya apa? Supaya akal orang bumi bisa paham. Bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesan kepada hambanya? Kalau tunjukkannya aja dirinya terbakar semua, hancur. Nah, terpaksalah dipinjam malaikat perantara sama nabi. Iya kan? Nah, itu tadi. Jadi kita ini sebenarnya banyak hidupnya dengan apa? Dengan wasilah, ada perantara semua. Ya. Sedikit orang yang bisa mencapai makom zat itu. Rata-ratanya begitu. Maka untuk sampai ke zat itu, ya rata-ratanya pakai wasilah kan. Lewat Nabi Muhammad, baru kita kenal Allah. Lewat Jibril. Nah, itulah yang disebut guru. Jadi gitu Pak ya, bukan berarti dalam bahasa kimia. Nah, saya sedang meneliti. Kemarin saya diskusi dengan Ketua Jatman, Ustadz Sontang namanya. Ternyata dia ahli apa ini? Nanti kita adakan ada hari Rabu nanti saya adakan dialog ketuhanan dengan syariah antara Salafi dengan ulama tarekat. Ini untuk mendekatkan dialog supaya jangan saling menyerang sebenarnya kan. Nah, beliau kemarin pas saya di Jakarta diskusi, ternyata beliau ahli, termasuk ahli fisika. Jadi kalau bahasa beliau ini kalau dihancurkan ini, hancur ini lama-lama nanti kalau hancurkan dia bisa menjadi atom. Mengecil, hancur lagi, dihancurkan lagi, dihaluskan lagi pakai alat, lama-lama dia menjadi meta. Meta itu bentuknya seperti kristal. Jadi zat ini semua, benda-benda ini kalau dihancurin, dileburin, ya,
dileburin lagi pakai sampai sehalus mungkin dia, sampai 0,0 apa gitu, dia yang terjangkau nanti meta. Maka ada metaverse. Metaverse itu lapisan dimensi alam. Yang film terbaru Doctor Stranger itu kan metaverse. Nah, jadi ternyata mereka pun sudah meneliti kan fisika. Kalau di dalam ilmu tarekat, tasawuf tarekat, meta itu adalah seperti wilayah ruh rabbani. Itu zat yang paling halus. Itu ruh rabbani, dia bentuknya seperti kristal. Ruhani, cahaya. Begitu. Itu rahasianya. Nah, kalau kita meneliti sampai ke dalam-dalam, ya. Kalau dia terang, nah itu wilayah Nur Muhammad. Tapi kalau sudah bening seperti kaca kristal, kita lihat sosok begitu, kalau mampu kita melihatnya pakai mata ruh, itu ruh rabbani. Saya tidak tahu benar apa salah, apa benar apa tidak ceritanya. Saya dapat berita di Aceh itu ada orang Cina, Tionghoa katanya, masuk Islam. Gara-gara apa? Dia lihat waktu tsunami itu masjid itu seperti ada yang ngangkat katanya. Bentuk cahaya. Masjid Baitur Rahman. Itu kan tidak tenggelam, nggak hancur kan? Padahal kapal-kapal dekatnya kan sudah sudah sampai ke darat gitu kan, nggak bisa ditarik ke laut lagi. Ya tidak hancur, itu seperti ada yang ngangkat katanya. Nah, ketika kita tanya orang-orang kasyaf, menurut Tuhan gimana itu Tuhan? Betul, itu yang mengangkat ruh para wali, namanya ruh rabbani, orang-orang yang dekat sama Allah itu. Ruh-ruh suci yang angkat. Allah alam. Itu penampakan dia. Dan itu hanya bisa dibuktikan lewat orang kasyaf. Nah, ilmu kasyaf begini di Salafi Wahabi tidak dipercayai. Padahal ulama-ulama besar kita yang kasyaf ini bisa mencapai ribuan orang. Kalau ribuan orang yang memberitakan orang-orang soleh itu sudah masuk hadis mutawatir, tapi mereka tetap nggak percaya, gimana lagi? Ya kan? Kalau udah ribuan ulama yang mengalaminya, ya bagaimana kita mau nggak percaya? Guru-guru kita juga mengalami, kadang-kadang kita juga ditunjukkan seperti itu. Nah, cuman ilmu kasab seperti ini, kalau di Salafi Wahabi sering disebut seperti khurafat. Mereka, makanya mohon maaf, kadang kita mulai mereka itu seperti spiritualnya kosong. Karena mereka hanya mempelajari sunnah jahir. Jadi banyak yang kosong spiritualnya. Nah, ruhnya ke Allah, nggak kenal dia sama Allah. Sampai begitu Tuhan saya ngomong. Bapak bisa bayangkan, ustadz besarnya itu yang sering mencela. Nah, kalau yang ini nggak boleh masuk YouTube ini, nggak boleh keluar. Yang sering mencela, nggak kenal Allah Pak. Kenapa? Nggak pernah belajar loh. Dirinya saja nggak kenal dia. Bagaimana dia mau kenal sama Allah? Dia Allah di langit, di atas langit. Itu tembus langit, nggak ketemu sama Allah. Nggak bakal ketemu kita sama Allah. Karena dia bukan tempatnya di langit, dia meliputi. Ya, bahasa langit itu ketinggian, keagungan. Lebih kepada itu sebenarnya. Nah, kenapa bisa Tuhan Syekh tahu itu? Nah, itulah bahasanya sederhana. Kenapa Nabi Muhammad tahu dia dikubur itu disiksa? Kenapa dengarnya? Kenapa yang lain Nabi Muhammad itu sering dengar siksa kubur, tahu dia sedang dihantam, dihimpit? Itu kan percikan dari ilmu kenabian juga. Kalau kita sudah mengerti alam ruh, kalau Allah bukakan kasyaf kita, kolbu kita, mata hati kita, nampaklah. Itu kan dikasih Allah perumpamaan, bisa ngomong sama binatang, Nabi Sulaiman, bisa jalan di atas air, naik di udara, terbang Sulaiman. Nah, nanti ya ada lagi apa lagi? Ya, macam-macam kan, itu ada semua. Itu pemberian Allah kan. Artinya kalau dalam mereka saya pahami, mereka nggak percaya seperti itu. Bahkan bodohnya lagi mereka bilang, oh itu jin itu. Loh, jin itu kan nggak bisa lihat malaikat. Nggak semua jin bisa lihat malaikat. Rata-rata nggak bisa lihat malaikat jin, Bang. Lihat ruh kita aja nggak bisa jin. Kok tahu Ustadz jin nggak bisa lihat ruh kita? Nabi Sulaiman pun waktu meninggal kan gini dia, megang tongkatnya.
Ada jin tahu yang dia sudah meninggal? Nggak ada. Karena jin iblis nggak bisa lihat ruh. Kalau iblis itu golongan jin yang paling hebat. Kalau mereka bisa lihat ruh kita, kalau mereka bisa lihat, ya, tentu iblis itu sujud sama Adam, memuliakan Adam. Kenapa dilihatnya ruhnya itu terang sekali, mulia. Tapi karena dilihatnya jasadnya, fisiknya, apa-apaan itu. Dia dari tanah, aku dari api. Masa tanah lebih mulia dari api katanya. Enggak dilihatnya dalamannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Makanya Ifrit itu waktu meninggal Nabi Sulaiman, mereka enggak tahu. Sampai dimakan rakyat tongkatnya, jatuh dia. Baru jin Ifrit. Wah, Nabi Sulaiman sudah wafat, sudah wafat. Nah, mereka ngomong. Nah, makanya nanti Bapak mau meninggal, apa bahasa Nabi coba? Begitu kita mau meninggal, matanya, kan mata orang meninggal gini semua kan? Rata-rata melek kan? Nah, coba baca di sahihnya, kenapa melek? Matanya melihat ruhnya kemana ruhnya pergi. Makanya melek. Kalau ke atas ya. Kalau kiri. Dia melihat ruh kita pakai apa? Pakai jin. Jadi bukakan Allah kasat kita. Pada hari itu pandanganmu nyata. Kami buat pandanganmu tajam, terang. Itu hari akhirat. Sebelum masuk akhirat pun sudah ditajamkan pandangan kita. Bisa lihat malaikat datang. Bisa lihat ruh kita. Makanya sebenarnya ilmunya, ya kalau bahasa saya susah kita ngingkarinya. Bahasa hadis sahih. Apa kata Nabi? Sekiranya kalian tidak wajib menguburkan mayat, niscaya aku doa sama Allah supaya kalian bisa mendengar azab kubur. Semua makhluk bisa mendengar azab kubur kecuali jin dan manusia. Kata Nabi SAW. Berarti binatang bisa lihat, dengar azab kubur. Kalau kamu dengar di pagi hari, di subuh hari, ayam berkokok, itu berarti dia melihat malaikat. Itu disahih kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kalau kamu dengar ada anjing, tengah malam jam 12-an, dia sedang melihat setan, jin jahat. Bapak coba pakai logika sederhana. Jin bisa dilihat anjing. Ayam bisa melihat malaikat. Masa nabi wali gak diizinkan Allah? Apa tingkat rohani ayam lebih tinggi dari wali? Pakai akal lihat dong. Sederhana gitu. Saya bilang gitu. Masa setingkat wali yang sudah mengolah rasanya, sudah dekat dengan Allah gak diizinkan Allah? Gak dapat keizinan sama sekali. Lebih tinggi lah ayam itu. Bapak yakin spiritual ayam lebih tinggi dari wali? Yakin nggak? Kita pun dihijab ini orang awam kita, karena kita kan untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak dihijab, kita susah. Bapak masuk WC, tiba-tiba lihat situ berbulu hitam. Apa ini nak mau sholat? Ya kan? Rohani kita nggak kuat, akhirnya menjerit-jerit aja orang semua kan. Lagi sholat sini, rapatkan saf kalian, saf yang renggang, nanti masuk anak setan bentuk kambing. Jadi begitu kita lihat, anak kambing, terganggulah kita. Karena rohani kita tidak siap. Kalau Nabi dia lihat kan, kalau nggak dia lihat mana mungkin dia cerita begitu. Saf yang kosong masuk setan dalam bentuk anak kambing, mana mungkin beliau ngomong gitu kalau nggak lihat. Bahkan beliau kalau sholat apa ngomong? Sahabat, jangan kalian kira aku di depan kalian sholat jemaah, mimpin jadi imam, kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan di belakang. Kalian di depan sama belakang sama aja sama aku katanya. Tahu Nabi. Makanya waktu sahabat itu, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Selesai, siapa tadi yang bertasbih itu? Saya Rasul. Aku tadi melihat ada 12 malaikat mau mengangkat tasbihnya. Karena dia pakai ruh. Nampak di belakang malaikat itu. Mengangkat tasbih lawan.
Karena ruhani itu kalau bahasa Quraisy Shihab seperti ruang kaca. Bapak lihat sini, lihat juga sana belakangnya sini kan. Benar kan? Kalau ruang kaca kita lihat kaca di sini cermin, yang di belakang kelihatan nggak? Ah itulah alam ruh itu. Bagaimana kalau udah? Karena ruh itu tidak bisa tidak terhijab oleh alam nyata. Nah, maka melihatnya itu sebenarnya Allah berikan untuk membuktikan kebenaran isi Quran. Karena Quran bicara ruh, hadis bicara alam kubur. Siapa yang bisa membuktikannya? Ya, sebagian orang-orang kasyaf itulah. Langsung melihatnya, diperdengarkan, dan seterusnya. Tidak semua, karena kalau semua nanti menjadi fitnah, menjadi tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dibahasakan Nabi tadi. Sekiranya kalian tidak wajib menguburkan mayat, ku minta sama Allah supaya kalian semua bisa dengar azab kubur. Nah, tapi karena kita wajib mengubur mayat, asalkan ada orang meninggal masuk ke kuburan, tiba-tiba di kuburan, orang yang menguburkan gimana? Kaget-kagetan lah kan? Nggak berani orang ke kuburan lagi, Pak. Tiba-tiba sebelah kanan gate lagi. Gimana kita mau nguburin? Orang jerit-jerit kiri kanan. Nah, maka bahasa Nabi, kalau kalian tak menguburkan mayat, tak wajib, ku minta sama Allah supaya kalian bisa dengar. Tapi karena kalian wajib menguburkan mayat, tak jadi ku minta akan. Karena hijab itu sebagai bentuk kebaikan untuk kemaslahatan kita sebenarnya. Baik, saya kira itu aja Pak ya. Ya, jadi yang ada lagi.